Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita, bertemu lagi dengan aku di channelnya Nova Arata. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini kita mau bercerita tentang pakaiannya wanita tarim. Jadi sebelum kita lanjut tentang kepakaian wanita tarim, jangan lupa ya dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke, kita mulai. Yang pertama kita tanya dulu, kenapa sih harus wanita tarim? Kenapa nggak wanita Arab atau wanita yang tinggal di Madinah atau wanita-wanita yang soleha di negara lainnya? Pernah Abu Bakar, sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq itu mendoakan 3 hal untuk kota Tarim. Yang pertama itu kemakmuran, yang kedua keberkahan airnya, yang ketiga biar kota Tarim itu dipenuhi oleh orang-orang yang soleh. Jadi sampai saat ini itu benar dirasakan. Yang pertama, kotanya makmur, meskipun kerja mereka biasa saja, penghasilan mereka banyak yang sepertinya terlihat kekurangan, tapi mereka tidak merasakan kekurangan karena mereka dekat dengan Allah. Yang kedua, keberkahan di air. Jadi meskipun kotanya itu gersang, kita tahu sendiri kan kotanya itu ya kayak batu, pasir, batuan, tapi airnya itu dimanapun tempat, kalau kita berjalan, kita wudhu, tidak susah untuk cari air. Banyak air kita temukan di jalan-jalan. Yang ketiga itu adalah dipenuhi orang-orang yang soleh. Masya Allah, sampai saat ini kota Tarim itu banyak banget orang-orang yang soleh. Masya Allah, mereka banyak juga para waliullah, para wali, karena kota Tarim itu kan dikenal dengan 1000 wali. Nah, yang jadi perbincangan di sini adalah wanita-wanita Tarimnya. Wanita Tarimnya Masya Allah jauh banget, beda banget dengan kota-kota di dunia. Mereka benar-benar terpelihara karena mereka mengidolakan sosok putri Rasulullah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Mereka mengidolakan Sayyidah Fatimah Az-Zahra bukan berarti mereka menidakkan atau melupakan atau tidak memuliakan istri-istri atau wanita-wanita Ahlul Bait atau wanita-wanita yang dekat dengan Nabi Muhammad. Karena menurut mereka kalau laki-laki akhlaknya mencontoh Nabi Muhammad, dan kalau perempuan contoh terbaiknya adalah Fatimah Az-Zahra. Karena seorang yang benar-benar mirip dengan Rasulullah itu anaknya Sayyidah Fatimah Az-Zahra kalau perempuannya. Jadi mereka benar-benar meneladani sifat Sayyidah Fatimah Az-Zahra, sifat haya, malu yang sangat tinggi. Masya Allah, semoga kita bisa meniru akhlak beliau, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang benar-benar mulia, yang benar-benar malu terlihat, karena beliau pernah bilang sebaik-baik perempuan adalah yang tidak melihat laki-laki dan tidak dipandang laki-laki. Jadi para perempuan Tarim itu, wanita-wanita Tarim itu kalau keluar mereka pakai pakaian warna hitam dari atas sampai ke kaki. Mereka layaknya gagak pada zaman Rasulullah kan. Para wanita itu kalau keluar pakaian yang berwarna hitam. Jadi kalau terlihat dari jauh kayak burung gagak yang lagi berjalan atau lagi terbang. Masya Allah. Jadi sekujur tubuh mereka
warna hitam dari atas kepala sampai kaki. Bahkan pernah Ustazah Khudaij Al-Osmani, beliau dari Malaysia, beberapa tahun tinggal di sana, belajar di sana, menetap di sana. Pertama kali datang ke Tarim, Masya Allah, beliau tuh terkejut, beliau bingung. Ini jadi baju mereka tuh kita tidak tahu mana yang tampak depan atau belakang. Jadi Ustazah Khudaij ini tergeleng-geleng. Jadi itu mereka tuh pakai abaya tapi di dalamnya ada baju lagi. Kalau kita kan kalau sudah pakai dalaman biasa ya sudah langsung pakai abaya, pakai jilbab, baru kalau pakai bandana cadar, pakai celana tetap. Nah, tapi mereka kayak pakai dasar dulu atau pakai baju lagi dulu, baru ya di luarnya itu pakai baju kelelawar gitu. Kayak baju kalau di Indonesia itu baju yang tangannya itu lebar yang langsung ke kaki dari atas ke bawah. Baru di atasnya lagi baru pakai khimar yang kayak shawl, yang kayak mungkin kayak selendang kalau di Indonesia, baru diselipin di jilbab. Jadi kalau berjalan mata mereka ketutup oleh si shawl tadi atau selendang tadi. Kalau kita lihat di sekarang ini cari aja jilbab long Yaman itu, mungkin seperti itulah sedikit banyaknya pakaian mereka, jilbab mereka atau cadar mereka atau niqab burqah. Mereka pakai burqah, banyak juga yang pakai burqah, matanya itu ketutup, Masya Allah. Jadi baju mereka panjang, menyisir sampai ke tanah, meleret sampai ke tanah. Di Tarim kan banyak pasir, jadi kalau berjalan telapak kaki itu kan berkesan. Nah, mereka berjalan karena saking malu mereka untuk tidak tahu bahwa barusan tadi ada perempuan yang lewat atau ada orang yang lewat. Mereka memakai baju yang panjang agar menghapus jejak telapak kaki mereka. Masya Allah, saking malunya mereka. Itulah perempuan Tarim, wanita Tarim. Yang selanjutnya sepatu. Mereka biasanya pakai sepatu flat, atau kalau di Indonesia apa ya, sepatu ceper ya, sepatu flat. Tidak ada yang memakai high heels karena kondisinya di sana memang banyak bebatuan dan pepasiran, tidak memungkinkan untuk pakai high heels. Jadi mereka pakai sepatu flat. Di Tarim itu ada pasar yang membedakan khusus untuk laki-laki dan untuk perempuan. Jadi tidak ada campur baur. Kalau di Indonesia kan kita masih campur baur. Nah, jadi kalau mereka sudah terpisah, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Jadi kalau ada majelis pertemuan misalnya di Dar Zahra, itu kayak sejenis pondok pesantren khusus perempuan di Tarim yang dipimpin oleh Habib Umar bin Hafiz, Masya Allah. Mereka kalau yang sudah menikah membuka cadar agar sesama mereka mengenal, oh ini si A, oh itu si B. Tapi kalau anak gadis mereka buka khimar saja, buka yang penutup ya itu tadi saja, tapi tidak membuka cadar. Jadi anak-anak gadis di Tarim itu tidak pernah berkhalwat, tidak pernah bercakap, tidak pernah berbicara kepada lawan jenis seperti kita biasanya. Mereka sangat-sangat terpelihara, sangat-sangat menjaga aurat mereka, sangat menjaga adab mereka.
Nah, ketika ada majelis perkawinan, ada perkumpulan, ada pernikahan, atau mereka yang menikah, masya Allah, mereka akan berdandan secantik mungkin, karena eh, tidak lepas dari sifatnya perempuan itu suka kecantikan. Nah, mereka akan berdandan secantik mungkin. Majelisnya yang melihat si pengantin perempuan ini hanya sekelompok wanita, tidak ada perempuan, kecuali mungkin yang mahramnya kayak ayah atau paman. Oke, mungkin itulah sedikit cerita dari aku. Kurang lebih aku mohon maaf karena aku juga menceritakan ulang cerita yang pernah aku dengar, yang pernah aku baca. Jika ada yang salah mohon dibenarkan. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan kita bisa sedikit mencontoh, meskipun belum sepenuhnya pakaian, setidaknya amalan-amalan mereka atau cara-cara mereka beribadah. Oh, ada yang nanya, Kak, apa pernah belajar di sana atau pernah ke sana, Katarin? Alhamdulillah belum pernah. Masya Allah, doain ya, mohon doanya, mungkin ada takdir ke sana. Kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Yang penting kita saat ini berusaha belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oke, itulah sedikit cerita dari aku ya. Lebih kurang aku mohon maaf. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.